Hari ini kita masih bicara tentang iman rasuli. Dan tidak berapa minggu lagi mungkin sudah selesai. Jikalau Tuhan memperpanjang umur saya akan mempersiapkan banyak khotbah yang indah untuk meneruskan pengisian bagi saudara-saudara. Jikalau Tuhan sudah waktunya sampai, saudara mesti siap untuk bagaimana menghadapi hari depan yang akan datang. Zaman akan dibagi, zaman Stephen Tong sama zaman pasca Stephen Tong. Setelah saya tidak ada, banyak hal yang akan berubah. Kesempatan akan berhenti dan saudara harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati jam ini sehingga kami boleh mengerti apa yang akan dibicarakan, khotbah yang akan disampaikan, dan pengertian akan Tuhan tanamkan di dalam pikiran dan telinga kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita membaca iman rasuli dari kredo yang ketiga. Aku percaya Roh Kudus. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dan pengampunan dosa, dan kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sekali lagi membaca dengan pelan-pelan. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara kita sudah berkhotbah mengenai persekutuan orang kudus. Kalimat yang sederhana ini memberikan kepada kita dampak dan pengertian tubuh Kristus adalah sesuatu saluran yang berkomunikasi satu dengan lain. Persekutuan antara orang kudus. Orang suci sama orang berdosa tidak bisa bersekutu. Orang berdosa sama orang berdosa tidak bisa bersekutu. Karena mereka hanya mempunyai kebencian, kepahitan di dalam hatinya. Tetapi jika orang Kristen tetap seperti orang berdosa, tetap seperti orang tidak terima Tuhan, masih ada kepahitan, kebencian di dalamnya, berarti kerohanianmu dan imanmu tidak beres. Saudara harus minta Tuhan ampuni dosamu, dan minta engkau bertobat sungguh-sungguh. Minta engkau sungguh-sungguh dibersihkan daripada kepahitan, kebencian, dan segala dosa yang membuntu persekutuan itu. Lalu kembali kepada orang suci, kembali bersekutu kepada orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Untuk semua seperti selang yang kosong, seperti pipa yang bersih, di dalamnya tidak ada hambatan, sehingga boleh mengalir anugerah Tuhan dari sini ke sana, dari sana ke sini, bisa bersekutu pendapat yang indah dari firman Tuhan, dari hati ini ke situ, hari situ ke sini, karena ini persekutuan orang suci. Mengapa kita menjadi orang Kristen? Mengapa kita sama-sama ikut dalam kebaktian? Mengapa perlu gedung yang begitu besar? Hanya dipakai satu minggu berapa jam saja. Karena persekutuan orang kudus. Di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus, kita mempunyai sesuatu kewajiban saling bersekutu, saling berfellowship. Sehingga kesusahan saya boleh saya cerita kepada kamu. Bukan untuk menjadi bahan untuk engkau menjadi seorang yang memberitakan hal-hal yang tidak berguna. Bukan untuk menjadi bahan gosip, tetapi apa yang saya katakan kepadamu supaya engkau berdoa bagiku. Apa yang kau katakan kepadaku, aku bertanggung bersama denganmu. Persekutuan orang suci. Persekutuan itu menjadi terang benderang, sama seperti terang sama terang. Tengah-tengahnya tidak ada batas. Minggu lalu saya sudah bicara, there's no hindrance, there's no border between the light from the west and the light from the east. Terang nama terang akan bertemu.
Terang semua terang akan bersekutu tanpa batas, tanpa halangan. Karena di dalam terang ada fungsinya persekutuan. Itu sebab di dalam kitab suci 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-7. Jikalau kita berjalan di dalam terang sebagaimana Tuhan berada di dalam terang. If we walk in the light, just like our God is in light, light and light will communicate one another. Maka kami akan bersekutu satu dengan lain. Dan kami akan bersekutu dengan Tuhan Allah. Dan saat itu persekutuan terjadi ditambah dengan darahnya Yesus. Juga membersihkan segala dosa kita. Sehingga persekutuan mengakibatkan pengampunan dosa. Persekutuan mendahului akan pengampunan dosa. Sama seperti di dalam kisah para rasul, maka di dalam pengakuan rasuli, maka persekutuan mendahului pengampunan dosa. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Sesudah itu saya percaya pengampunan dosa. Persekutuan selalu mendahului akan pengampunan dosa. Kalau orang sama orang tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan, ada persekutuan, maka saling mengampuni kesalahan yang lain. Itu menjadi gampang sekali. Tapi kalau saya benci engkau pahit terhadap aku, di antara kebencian dan kepahitan, tidak mungkin ada pengertian satu dengan lain. Lebih tidak mungkin ada pengampunan dosa satu dengan lain. Karena di dalam saya, saluran itu dibuntu oleh kebencian. Saluran itu dibuntu oleh kepahitan. Dan kepahitan dan kebencian telah menyumbat, telah menghambat persekutuan sehingga saling tidak bisa menanggung kesusahan. Saudara-saudara, ini semua ajaran yang di luar kitab suci tidak ada. Engkau baca buku apapun dari kimia sampai fisika, astronomi sampai segala pengetahuan geologi, tidak pernah ada kalimat seperti Alkitab. Persekutuan mengakibatkan pengampunan. Saudara-saudara, di dalam gedung ini ribuan orang kebaktian. Jika setiap orang hatinya bersih dan bisa bersekutu, saling menyalurkan anugerah dan semua berkat dari Tuhan, dari satu hidup kepada hidup yang lain, maka di tengah-tengah kita tidak ada dosa yang mungkin merajalela. Kita akan mengampuni dan orang lain juga akan menerima kita, sehingga pengampunan terjadi antara satu dengan lain. Saudara dengan saudara demikian, manusia dengan manusia demikian, suami dengan istri demikian, dan masyarakat dengan masyarakat juga demikian. Saudara-saudara, aku percaya kepada pengampunan dosa. Pengampunan dosa di dalam kekristenan dilaksanakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang bersama-sama untuk menjalankan pengampunan dosa, menjalankan keselamatan pengampunan dosa yang diberlakukan di dalam diri orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebab the saints are transformed from a sinner by the work of the Holy Spirit according to the salvation of Jesus Christ. Melalui keselamatan yang sudah dikenapi oleh Yesus Kristus, yang dilaksanakan oleh Roh Kudus, maka orang berdosa berubah menjadi orang suci. Kita semua adalah orang berdosa. Kita semua adalah orang yang harus dihukum, yang patut binasa, yang harus masuk ke dalam neraka. Orang berdosa kenapa bisa menjadi orang suci? Kenapa bisa terpilih? Kenapa tergabung di dalam gereja yang kudus dan am? Orang berdosa bisa menjadi orang suci karena melalui pelaksanaan keselamatan dari anugerah penebusan Tuhan Allah yang diselenggarakan sebelum dunia diciptakan dan yang direncanakan di dalam sejarah
Dan yang digenapi oleh Yesus Kristus waktu dia inkarnasi. Setelah dia genapi di atas kayu salib, dia naik ke surga, lalu dilaksanakan oleh Roh Kudus melalui penginjilan. Saudara-saudara, saya mengulangi sekali lagi. Setelah Allah mempersiapkan akan keselamatan di dalam rencana yang kekekalan, maka dikerjakan melalui sejarah dengan mengirim Yesus Kristus yang inkarnasi turun ke dalam dunia, melalui kematian, mengalirkan darah, melalui memecahkan tubuh, melalui dipaku di atas kayu salib. Yesus menggenapi rencana yang dipersiapkan dan yang direncanakan oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Setelah Yesus menggenapi semua, maka Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa syafaat bagi kita siang malam sampai dia datang kembali. Nah, saat itu Roh Kudus diturunkan dari surga menjadi pelaksana keselamatan yang sudah digenapkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib untuk bekerja di dalam hati orang berdosa supaya merubah mereka menjadi orang yang suci. Saudara-saudara, orang berdosa menjadi orang suci adalah melalui pelaksanaan keselamatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui apa yang digenapkan Kristus di atas kayu salib. Sehingga Roh Kudus melaksanakan yang sudah disiapkan, yang sudah digenapi, sekarang dilaksanakan Roh Kudus. Cara melaksanakan adalah mengerjakan fungsi yang sudah jadi, boleh menjadi manfaat yang diterima, boleh menjadi satu berkat yang dialami, boleh menjadi sesuatu keselamatan yang dinikmati oleh orang berdosa. Jadi orang berdosa, dari orang berdosa menjadi orang suci adalah karena mengalami pelaksanaan keselamatan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Bagaimanakah pelaksanaan itu dilakukan? Roh Kudus turun untuk memuliakan Kristus. Roh Kudus diberikan untuk bersaksi bagi Kristus. Ini dua kalimat adalah kalimat dari Yesus Kristus sendiri. He is given in order to glorify me. Holy Spirit is given to witness for me. Roh Kudus diberikan untuk memberikan saksi bagiku. Roh Kudus diturunkan untuk memuliakan aku melalui 3 pasal. Pasal 13, pasal 14, pasal 15. Yesus Kristus membicarakan tentang Roh Kudus turun ke dalam dunia. Sampai pasal 16. Apakah sebabnya? Apakah tujuannya? Apakah fungsinya? Baru kita mengetahui. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada orang bisa memuliakan Yesus Kristus. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada orang mempunyai kekuatan bersaksi bagi Yesus Kristus. Maka Roh Kudus menyaksikan Kristus. Roh Kudus memuliakan Kristus. Setelah Yesus dimuliakan, maka orang berdosa baru lihat, inilah kemuliaan Yesus. Inilah keagungan Yesus. Setelah mereka melihat Yesus yang mulia, baru mereka sadar dirinya malu. Setelah melihat mulia Yesus, mengingat akan malunya diri. Melihat sucinya Yesus, menemukan kenajisan diri. Melihat keagungan Yesus, lalu sadar akan remehnya diri. Setelah melihat diri remeh, lalu mereka mulai mengetahui, tanpa Tuhan kita tidak ada tolongnya. Tanpa pertolongan Yesus Kristus, kita tidak ada pengampunan dosa. Maka di situ kita mulai sadar, kita perlu Yesus Kristus. Nah saudara, dengan demikian setelah pertolongan Roh Kudus, manusia sadar alangkah mulianya Yesus, alangkah sucinya, adilnya, baiknya Yesus. Setelah dibanding dengan Yesus, baru sadar diri kita begitu malu, begitu remeh, begitu najis, begitu tidak adil. Maka kita dengan tangisan sadar dosa sendiri, dan kita penyesalan, bertobat minta pertolongan Tuhan, dan kita baru sadar kita memerlukan pertolongan Tuhan. Kita memerlukan keselamatan dari Tuhan. Oh Tuhan, ampunilah dosaku. Tuhan, bersihkanlah hatiku. Tuhan, bersihkanlah jiwaku. Tuhan, berilah hidup yang baru kepadaku. Di dalam pertolongan doa
minta pengampunan dosa dari Tuhan, maka pertobatan itu juga menjadi suatu buah daripada peranakan pula yang dilakukan oleh Roh Kudus. Setelah Roh Kudus glorify Jesus Christ, have witness for Christ. After he had done that, then he caused you to regret of your sin, to repent from what your wrongdoings, and you need Jesus Christ. You ask him to give you his salvation, forgiveness, and give you the redemption to change your life. Dengan demikian, Roh Kudus sambil memuliakan Tuhan, Roh Kudus sambil meyakinkan kita tentang dosa kita. Lalu kita baru bertobat, kita menyesal, kita minta pertolongan, kita minta pengampunan. Lalu waktu itu Roh Kudus memberikan hidup yang baru melalui peranakan pula kepada kami. He give us a rebirth. Roh Kudus, the Holy Spirit, rebirth us, regenerate us. Kita diberikan hidup yang baru. Sudah diberikan hidup yang baru, maka kita beriman kepada Tuhan. Setelah kita beriman kepada Tuhan, Alkitab mengatakan kita dibenarkan di dalam iman. We are justified because of faith. Dan di dalam bahasa Greek berarti melalui iman kepercayaan kita dibenarkan. Ini dibenarkan melalui iman kepercayaan. Dan Roh Kudus yang membuat kita dibenarkan sehingga Roh Kudus melaksanakan keselamatan. Jikalau orang mengatakan Protestan tidak Roh Kudus, jangan ditipu. Jangan mendengarkan semua kalimat yang tidak benar. Karena yang disebut Roh Kudus bukan apa yang ditafsirkan oleh orang yang katakan yang ada karunia lidah, yang bisa menyembuhkan orang sakit, yang bisa usir setan, yang bisa melakukan mujizat. 4 gejala fenomena supranatural itu dianggap adalah tandanya Roh Kudus. Padahal Alkitab tidak pernah berkata kalau orang mempunyai kepenuhan Roh Kudus pasti berkarunia lidah. Alkitab tidak berkata Roh Kudus sama dengan berbicara bahasa. Roh Kudus sama dengan mengusir setan. Tapi Alkitab berkata Roh Kudus memperanakan pulakan manusia dari orang berdosa menjadi anak-anak Tuhan. Roh Kudus membersihkan dosa kita, jadikan kita orang suci. Roh Kudus membenarkan kita menjadi orang milik Tuhan. Semua langkah-langkah keselamatan yang dialami dan yang dinikmati oleh orang Kristen, ini adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Itu saya berkata kepada saudara, doktrin Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dari doktrin soteriologi. Doktrin Roh Kudus tidak boleh dipisahkan dan doktrin keselamatan. Sebab sesungguhnya semua langkah di dalam keselamatan adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus membuat engkau bertobat. Roh Kudus membuat engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tanpa Roh Kudus tidak ada seseorang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tanpa Roh Kudus tidak seseorang mengerti dia orang berdosa. Roh Kudus datang menegur kita tentang dosa, kebenaran, dan dengan juga akan penghakiman. Ini kalimat yang langsung keluar dari mulut Tuhan. Roh Kudus datang tidak tentu membuat orang semua bisa bahasa karunia lidah. Tapi Roh Kudus datang, orang bertobat, orang mengaku Yesus juru selamat, orang dibenarkan, dan orang menjadi hidup suci. Orang diperanakan pula. We are born again by the Holy Spirit. We are given a new life by Holy Spirit. Roh memberikan hidup yang baru. Roh memberikan hidup yang suci. Roh memberikan iman kepada Yesus Kristus. Ini semua yang ditulis di dalam Alkitab suci bersangkut paut dengan keselamatan. Sehingga doktrin Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dengan doktrin keselamatan. Pekerjaan Roh Kudus tidak boleh dipisahkan dengan pekerjaan menyelamatkan manusia. Jadi kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita dipelihara, dan kita diberikan hidup yang penuh dengan hasrat menanti kedatangan Yesus Kristus. Berharap kepada second coming of Jesus Christ. Ini semua pekerjaan Roh Kudus. Dan pada waktu Yesus datang, sebelum itu kita hidup di dalam kesucian. Kita menjaga hidup kita. Dan kita sungguh-sungguh menanti kedatangan Kristus kali kedua
dengan mempersiapkan diri hidup suci untuk menanti kedatangan Dia. Sehingga kesucian yang dimiliki oleh orang Kristen 3 tahap. Pertama, kesucian status. Kedua, kesucian kondisi. Ketiga, kesucian yang sempurna. Semua ikut saya. 1, 2, 3. Kesucian orang Kristen ada 3 tahap. Pertama, kesucian apa? Status. Positional sanctification. Kedua, kesucian kondisi. Conditional sanctification. Ketiga, kesucian sempurna. The holiness in the perfection. The perfected sanctification. 3 hal ini menjadi 3 langkah hidup suci. Di dalam Kisah Para Rasul, khususnya kita baca di dalam ini iman rasuli. Aku percaya kepada pengampunan dosa. Artinya adalah aku percaya kepada hidup suci dari orang suci. Karena orang suci diampuni dosanya. Dan hidup suci orang kudus dan pengampunan dosa orang kudus 3 tahap. Pertama, pengampunan dosa yang disebut pengkudusan secara status. Kedua, pengampunan dosa yang disebut pengkudusan secara kondisi. Yang ketiga, pengkudusan yang disempurnakan. Di conditional sanctification ini kedua. Yang pertama adalah positional sanctification, status pertama. Kondisi kedua. Dan ketiga, kesempurnaan yang ketiga. Apakah artinya kesucian status? Berarti pertama kali engkau menerima Tuhan Yesus, engkau dijadikan orang suci. Dulunya orang berdosa, sekarang dikuduskan menjadi orang yang statusnya suci. Ini adalah pertama. Kedua, sesudah statusnya suci, kondisimu harus ikut suci. Secara kedudukan sudah disebut orang kudus. Orang yang kudus dan am. Orang suci dari segala bangsa. Saya secara status sudah disebut orang suci. Tapi secara kondisi masih belum suci. Pikirannya najis. Mulutnya najis. Matanya suka lihat yang kotor. Tangannya suka kerjakan yang najis. Kakinya suka jalan perjalanan yang najis. Maka engkau perlu membersihkan matamu, membersihkan telingamu, membersihkan tanganmu, membersihkan kakimu, membersihkan pikiranmu, membersihkan mulutmu. Waktu Yesaya sudah memberikan firman Tuhan yang suci, menegur dosa orang Israel dan bangsa-bangsa yang lain. Sampai pasal ke-6, dia berkata, aku adalah mulut yang najis, hidup di tengah-tengah orang yang bibirnya najis. Tuhan berkata sekarang, saya minta malaikat ambil arang dari mezbar untuk membersihkan mulutmu. Mulut yang najis itu dibersihkan oleh arang yang dikuduskan, yang diambil daripada mezbar, sehingga membakar mulutnya, membersihkan mulutnya. Di mana ada api, di situ ada pembersihan. Di mana ada pembakaran, di situ menghanguskan semua yang kenajisan. Semua barang yang kotor, sampah yang bau, setelah dibakar dengan api akan menjadi wangi, akan menjadi bersih. Karena bakterinya mati, najisannya dibuang, kotor yang basah dan semua akan dihanguskan. Sesudah itu menjadi bersih. Saudara, so where the fire is, there is a cleansing power. Di mana ada api Roh Suci, di situ ada pembersihan. Roh datang membersihkan, Roh datang menyucikan. Kalau statusnya sudah disucikan oleh Roh Kudus, sudah dibersihkan oleh darah Yesus Kristus, kondisinya belum, engkau perlu Roh Kudus terus membakar di dalam hatimu. Saudara-saudara, jadi kondisi sudah suci cukup tidak? Tidak. Kondisi suci perlu disempurnakan pada waktu Yesus datang sampai sempurna sucinya.
Sebelum kondisi suci, sudah ada status suci. Status suci cukup? Tidak. Kondisi harus ikut suci. Kondisi suci cukup? Tidak. Harus sempurna disucikan pada waktu Yesus datang lagi. Sehingga 3 tahap. Pertama, kesucian status. Semua 1, 2, 3. Kedua, kesucian progresif. Semua. Kesucian progresif yaitu senantiasa, setiap saat, setiap detik dibersihkan lagi, disucikan lagi, terus menerus, dan berhenti-hentinya dikuduskan. Itu namanya the conditional sanctification. Ini namanya satu kesucian yang bersifat terus menerus, sanctifikasi yang tidak habis-habis, yang continuous, yang progresif. Tetapi tidak cukup. Sampai Yesus datang kembali, Dia akan menyempurnakan kesucian kita. Dari pucuk rambut sampai telapak kaki. Dari luar kulit sampai batin sedalamnya. Seluruhnya disucikan oleh Roh Kudus. Waktu Yesus Kristus datang kembali. Nah saudara-saudara, status suci tidak cukup. Waktu kita membuat gereja, gereja dibikin untuk menjadi tempat orang suci berkumpul. Betul tidak? Gereja dibikin menjadi tempat berbakti kepada Tuhan yang kudus. Betul tidak? Apa artinya gereja? Tempat suci. Gereja adalah bait suci, tempat suci untuk orang suci berkumpul, untuk berbakti kepada Tuhan yang suci, untuk mendengarkan firman suci, untuk menyanyi lagu suci, untuk mengingat akan segala perjanjian Tuhan yang suci, untuk menerima perjanjian suci di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, gereja dari permulaan suci statusnya. Tapi apakah semua gereja bersih? Di dalam gereja ada kotoran? Tidak. Di dalam gereja ada sampah? Tidak. Ada debu? Tidak. Ada kotoran yang perlu dibersihkan? Tidak. Ada. Jadi secara status gereja itu suci. Secara kondisi gereja sering tidak suci. Engkau bawa kotoran ke gereja, engkau di toilet di gereja, sudah bikin gereja lebih kotor. Engkau bawa hal pikiran yang tidak baik masuk gereja, bikin gereja tidak bersih. Gereja tempat suci secara status, tapi gereja secara kondisi sering kurang suci. Gereja secara tujuan adalah tempat suci, secara kondisi adalah sering tidak suci. Gereja ada orang tidak suci di dalam, ada pikiran yang tidak suci di dalam, ada persembahan dari uang yang tidak suci di dalam. Gereja banyak kekotoran, gereja banyak najis, gereja banyak hal yang tidak benar. Tetapi status yang suci tak cukup. Status suci harus pelihara supaya kondisinya, supaya keadaannya saya secara progresif setiap saatnya menjaga kesucian. Kenapa kita pakai begitu banyak uang untuk membersihkan gereja ini? Karena kita mau gereja sering suci. Engkau jarang menemukan banyak debu di dalam kursi atau jubin atau tembok di gereja. Karena gereja ini sangat mementingkan kebersihan yang harus dilakukan setiap saat. Setelah engkau keluar dari WC, ada tukang masuk melihat apakah kertas WC masih ada, air sudah disiram, atau jubinnya sudah bersih atau tidak. Kalau ada muntah, ada kotoran yang berada, langsung dibersihkan. Kita tidak diizinkan 1 menit itu toiletnya kotor. Kita tidak mengizinkan 1 menit ada hal-hal yang najis yang merusak akan kesucian gereja. Ini berarti kita mau memelihara kesucian kondisi, kesucian progresif, kesucian setiap saat dipelihara. Demikian orang Kristen. Orang Kristen secara status sudah suci, tapi secara kondisi sering tidak suci. Orang Kristen secara kedudukan sudah dikuduskan, tapi secara hidup sehari-hari sering melanda dosa, sering masih mempunyai dosa yang banyak. Itu sebab kita harus minta Tuhan memberikan kita hasrat keinginan untuk setiap saat, setiap detik, setiap menit hidup di dalam kesucian untuk memuliakan Tuhan. Tahun
1952 Queen Elizabeth kedua yang sekarang masih menjadi Ratu Inggris dilantik menjadi ratu. Karena berapa bulan sebelum itu ayahnya King George V meninggal dunia. Waktu King George V meninggal dunia, puluhan ribu orang menghantar jenazahnya sampai di kuburan untuk raja yang mereka sayangi. Dan waktu itu ada seekor anjing yang berada di depan semua barisan. Anjing itu anjing kesayangan daripada King George V. Dan dia tidak mau membelakangi orang. Dia berada di depan. Terus melihat ke belakang. Semua barisan. Daripada musik, dari trombon, dari trompet, dari brass. Yang mengusung terus. Dan dia di paling depan. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Anjing kesayangan dari King George I terus berada di depan. Sampai di tempat kuburan, anjing itu baru minggir. Biar mereka mengatur semua perkabungan. Sudah selesai, semua pulang. Anjing itu tidak mau pulang 8 bulan. Nah, ini satu mujizatnya. Anjing dari King George I yang kelima itu telah mencatat salah satu anjing di antara 4 anjing yang paling terkenal di dalam sejarah. Saya pelajari ini. Dan anjing itu tidak mau pulang. Dia terus nongkrong di kuburan itu. Yang sudah bikin semen selesai. Yang sudah tutup itu tanah selesai. Semua sudah pulang. Dia tetap tidak pulang. Sampai 8 bulan mati di situ. Lalu saban hari dari Buckingham Palace ada orang antar makanan kepada dia. Dia terus menjaga kuburan daripada majikannya yang sudah mati 8 bulan. Ini terkenal di dalam sejarah, saudara-saudara sekalian. Dan sekarang saya mau bicara kepada saudara. Waktu setelah King George V meninggal dunia, berapa bulan kemudian mereka menetapkan satu hari untuk mentabiskan, melantik anaknya yang baru umur 20 lebih. Menjadi Ratu Inggris yang disebut Elizabeth kedua. Waktu itu tahun 1952. Sebelum melantik dia, mereka pilih gereja yang dipakai untuk menjadi pelantikan adalah Westminster Abbey, yaitu gedung gereja yang sudah 950 tahun. Sangat tua sekali. Tetapi karena gereja itu dibikin sampai ratusan tahun baru jadi. Jadi setiap batu yang diukir, yang dipasang begitu tepat, begitu kuat, dan begitu tua. Sudah 900 tahun tetap bagusnya luar biasa. Tetap sangat sempurna, tetapi sangat kotor. Saudara-saudara, waktu itu mereka di dalam parlemen Inggris mereka mengambil keputusan dengan berapa bulan bersihkan gedung gereja itu. Gedung gereja itu secara besar, jauh lebih besar dari gereja ini. Secara tinggi, lebih tinggi dari 24 susun itu. Karena gedung gereja paling tinggi itu di dunia itu Ulm di Jerman, 161 meter. Kita punya menara sampai di tempatnya helikopter cuma 127 meter. Jadi Ulm 161 meter. Lebih 34 meter tinggi. Lebih 10 susun tinggi daripada menara yang kita miliki. Demikian Westminster Abbey kira-kira 110 sampai 120 meter. Di London gereja paling tinggi. Lalu mereka mulai mengambil keputusan bikin bersih gereja itu. Selang-selang daripada batu, kotoran yang mesti dikerok, dikeluarin. Semua debu, semua pasir, semua kayu kecil-kecil, semua disapu keluar, bikin bersih, kumpul menjadi satu. Saudara-saudara, supaya menyambut hari pelantikan daripada Elizabeth kedua. Dan waktu itu saya masih umur 12. Berarti 66 tahun yang lalu saya membaca surat kabar. Saya meneliti pembersihan berjalan bagaimana. Setelah kira-kira 4 bulan lebih selesai gereja itu dibersihkan, laporan keluar, saya baca, saya kaget. Sekarang saya membagikan satu pengetahuan yang saya hafal 66 tahun yang lalu.
tahun 1952. Sekarang 2018. 66 tahun yang lalu, waktu saya baca, saya kaget. Karena apa? Kotoran yang dikumpulkan dari gereja Westminster Abbey setelah 4 bulan lebih, semua adalah 9,5 ton. 9.500 kilo kotoran, debu, pasir, kayu, dan semua sampah-sampah yang terkumpul di gereja yang besar sekali itu. 9.500. Lalu saya tanya, gereja itu gereja suci bukan? Suci. Sebelum dibersihkan gereja suci, gereja suci. Sudah dibersihkan gereja suci, lebih suci. Kalau lebih suci sama kurang suci, bedanya apa? Bedanya lebih suci tidak seperti dulu kurang suci. Lebih suci, lebih daripada kurang suci. Kurang suci, kurang daripada sudah suci. Sehingga gereja itu, dulu gereja suci, lalu menjadi gereja yang banyak kotor, sudah kumpul kotoran sampai 950 tahun. Akhirnya dibersihkan 9.500 kilo kotorannya. Sekarang sudah dibersihkan, disiapkan untuk pelantikan dari seorang ratu yang masih muda sekali. Saudara-saudara, sekarang dengan apa yang saya jelaskan di sini, gedung itu sebelum dibersihkan sudah gedung suci. Gedung itu sebelum dibersihkan gedung suci yang tidak suci. Gedung itu sesudah disucikan gedung suci yang lebih suci. Gedung yang lebih suci sama gedung yang tidak suci secara status sama adalah gedung yang suci. Tapi gedung yang sudah kotor kondisinya tidak suci. Ini artinya sama seperti kita. Waktu saya diselamatkan oleh Tuhan, diperanakan pula oleh Roh Kudus, dibersihkan oleh darah Yesus Kristus. Waktu itu saya sebut orang kudus. Persekutuan orang kudus. Saya secara selamat sudah diampuni dosanya. Secara Kristen sudah diperanakan pula. Saya sudah menjadi orang kudus. Tetapi orang kudus yang hidupnya kurang suci. Nah saudara, demikian banyak orang suci di sini. Orang suci, orang suci, orang suci. Semua orang suci di sini secara statusnya adalah orang suci. Sudah dikuduskan, sudah diampuni dosanya. Tapi secara hidup kerohanian, kita banyak yang masih ada bohong, masih ada sombong, masih ada malas, masih ada tipu, masih ada kurang jujur, masih ada tipu muslihat, masih ada ketidakjujuran di dalam sedalam-dalamnya hati kita masing-masing. Maka Tuhan mengatakan, di antara selang-selang masih ada debu, antara kayu dan kayu masih ada sampah. Keluarkan semua itu. Itu menjadi mengkuduskan statusnya yang sudah kudus, tapi kondisinya tidak kudus. Nah inilah arti. Pada waktu kita mengatakan, aku percaya kepada pengampunan dosa. Bukan pengampunan dosa pertama kali engkau diselamatkan menjadi orang Kristen. Itu ada pengkudusan secara status. Tapi pengampunan dosa, saben hari engkau tumpuk, tidak mengaku dosa. Membiarkan segala kejahatan dan segala kenajisan berada bertumpuk di dalam hatimu. Itu perlu dibersihkan. Inilah kalimat yang disebut, aku percaya kepada pengkudusan daripada jiwa. Aku percaya kepada pengampunan dosa sehari-hari. Saudara-saudara, bagaimanakah kita menjadi orang Kristen yang baik? Saya sudah diselamatkan, saya sudah menerima Tuhan. Dari puluhan tahun yang lalu saya sudah diperankan pula oleh Tuhan. Stephen Tong diperankan Tuhan tahun 1957. Tapi Stephen Tong dikuduskan senantiasa oleh Tuhan. Saben hari kemarin malam, tadi pagi sampai sekarang. Selama setiap detik saya masih memerlukan dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Ini namanya aku percaya kepada pengampunan dosa senantiasa. Progressive sanctification. The conditional sanctification. Kesucian kondisi. Kesucian yang progresif. Kesucian yang terus menerus. Yang setiap waktu, setiap saat perlu dikuduskan.
Ini ada kerohanian kita masing-masing. Jangan menunggu tumpuk. Sama seperti mata engkau adalah yang cinta bersih. Di seluruh badanmu yang paling cinta bersih bukan rambut. Rambut mau bagus, tapi tidak tentu bersih. Banyak orang rambutnya bagus sekali, tapi kotornya luar biasa. Sampai 5 hari belum cuci rambut, biasa. Ada yang 1 minggu baru cuci rambut 1 kali, biasa. Tapi waktu sisir, waktu dikasih smear, waktu dikasih itu, kelihatan masih ganteng sekali. Ganteng dan bau, semua 1, 2, 3. Ganteng dan bau, kelihatan bagus tapi kotor. Demikian banyak orang Kristen, kelihatan bagus, Kristennya bagus, tapi hidupnya bau, dosanya banyak. Kelihatan bagus, tapi bersihnya kurang. Demikian banyak orang Kristen yang kelihatan indah, kelihatan rajin, kelihatan bagus, tapi kurang suci. Itu sebab kita perlu kalimat ini. Aku percaya kepada pengampunan dosa. Bukan pengampunan dosa menerima Yesus sebagai juru selamat. Pengampunan dosa menjaga kesucian senantiasa bersih. Ini tidak gampang. Yesus berkata kepada Petrus, engkau sudah mandi, tidak perlu dimandi lagi. Engkau hanya cukup dicuci kakimu. Karena apa? Badanmu sudah bersih. Dan badanmu memelihara kebersihan. Tapi kakimu menginjak lagi pasir-pasir. Debu-debu yang hitam. Engkau perlu cuci kaki. Tidak usah cuci baju. Tidak usah cuci badan lagi. Badan sudah bersih. Kaki kurang bersih. Kondisi kaki yang kotor perlu dibersihkan kembali. Demikian, holy temple is holy. But holy temple, so many dirty things should be cleansed again. Cleansed up again every day. Kota sudah suci. Bangunan sudah suci. Gedung sudah suci. Gereja sudah suci. Tapi di dalam gereja masih ada tempat yang banyak debu, perlu dibersihkan. Saben hari perlu pembersihan. Itu adalah pembersihan rutinitas. Sedangkan status bersih sudah 1 kali sudah bersih. Waktu dibangun, bangun untuk bait Allah. Bangun untuk bait suci. Tetapi bait suci pada tahun Yosea. Di dalam kitab suci dikatakan, Yosea membersihkan bait Allah. Dan berpuluh-puluh kilo, beratus-ratus kilo kotoran dikeluarkan dari bait Allah. Karena mereka perlu conditional sanctification. Kebersihan kondisi. Kebersihan senantiasa. Demikian orang Kristen juga. Kita secara mata sudah bersih. Tapi mata setiap menit paling sedikit 8 kali sampai 20 kali ketip-ketip. Kenapa matamu ketip-ketip? Karena engkau suka terus lihat sini lihat sana. Bukan. Karena engkau perlu membersihkan butir mata yang selalu datang debu, datang hal kotoran kecil-kecil nempel di situ. Lalu bagaimana membersihkan? Engkau perlu tutup mata. Kulit mata dari atas ke bawah sudah tutup, naik lagi. Begitu 1 kali tutup naik, tidak lebih dari sedetik. 1/10 dari sedetik. Karena apa? Dia cepat turun naik. Ada memberikan lubrikasi, memberikan oli yang paling halus di dalam sejarah manusia. Di dalam seluruh dunia tidak pernah ada oli yang lebih bersih dari air di dalam butir mata. Karena yang ciptakan adalah Tuhan. Setelah kulit ini dia turunkan naik lagi sekali. Minyak itu melunaskan sekali. Membikin pelumas itu di dalam lensanya matamu. Sehingga semua kotoran sudah dihapus. Sudah dibersihkan. Licin lagi. Lensanya terang lagi. Inilah cara Tuhan membuat bersih mata kita. Sudah tidak ada orang yang mengatakan tidak apa-apa lah. Ada sedikit pasir di dalam mata. Tunggu sampai banyak saja. Baru sekaligus dibersihkan. Mau tidak, saudara-saudara? Rambutmu kalau ada 5 pasir, engkau bilang langsung bikin bersih. Jangan. Ini nanti ada pesta. Saya biarpun pakai minyak kelihatan bagus dulu. Ada pasir dalam, tidak apa-apa. Tunggu 5 hari sekaligus keramas. Bikin bersih. Rambut boleh isi banyak pasir. Tidak dibersihkan. Saya mau tanya.
Tangan boleh banyak pasir, tidak dibersihkan. Dan sekaligus suci. Mata mungkin tidak. Engkau mungkin mengatakan, biarpun mata sudah 20 pasir, baru bikin bersih. Tak bisa. Satu pun tidak bisa. Kalau mata ada satu butir pasir, engkau pasti ketip-ketip supaya bisa keluarkan. Kalau tidak bisa keluar, engkau pakai tangan uncek-uncek supaya keluar. Kalau tidak bisa keluar, pakai air siram-siram supaya keluar. Tetap tidak bisa keluar, engkau pergi dokter, suruh ambil sesuatu untuk capit supaya keluar. Sampai sudah keluar semua, baru air mata menutupi matamu, baru engkau rasa licin kembali. Baru itu namanya suka suci. John Calvin mengatakan, a saint is not a man without committing sin. Seorang suci bukan seorang yang tidak pernah berbuat dosa. But a saint is a man with a great sensitivity toward the very small sins committed. Dia adalah orang yang mempunyai kepekaan yang besar terhadap dosa kecil yang diperbuat. Jika engkau berbuat dosa yang kecil sekali, tapi pekaan yang besar sekali, engkau tak bisa tahan sedikit pun dosa, engkau sudah teriak, engkau sudah mau nangis, engkau terus keluar air mata, karena engkau tidak bisa tahan. Ada sedikit pasir yang berada di mata. Itu namanya menjaga kesucian. Demikian orang Kristen yang hidupnya suka suci, yang memelihara kesucian, yang ingin terus suci, dia tidak bisa mentoleransi sedikit dosa yang tetap berada di dalam jiwanya. Dia minta Tuhan bersihkan dia, karena dia minta progressive sanctification. Aku percaya kepada pengampunan dosa. Kalimat ini tidak muncul di dalam agama-agama yang lain, karena tidak ada agama yang mempunyai penanggung dosa, penghapus dosa, yang disebut juru selamat seperti Yesus Kristus. Di dalam agama-agama, kalau sudah berbuat dosa, yaitu bagaimana caranya berbuat jasa yang lain untuk mengganti dosa yang diperbuat. Lalu bolehkah jasa mengganti dosa? Apakah ajaran dari Alkitab, jasamu besar akhirnya mengganti dosamu, engkau diampuni karena engkau berjasa? Alkitab tidak ada ajaran demikian. Alkitab cuma ada ajaran, berbahagialah orang yang dosanya bisa terhapus. Itulah berkat besar. Berbahagialah kalau orang dosanya bisa ditudungi, ditutupi, atau dihapus daripada yang sudah perbuat. Itu baru berkat Tuhan. Alkitab dari Mazmur 32 dikatakan berbahagialah mereka yang bisa menutupi dosanya, yang bisa menghapusi dosanya. Mereka orang berkat daripada Tuhan. Alkitab mengatakan, aku akan menghapus dosamu. Ini janji Tuhan. Di dalam dosa, Allah memberikan 4 janji. Aku menghapus dosamu. Aku menginjak dosamu di bawah kakiku. Aku melempar dosamu ke dalam laut sedalam-dalamnya. Aku membuang dosamu dari timur ke barat sejauh mungkin untuk melupakan dia. Ini cara Tuhan. Tuhan mau mengampuni dosa kita. Tuhan mau menghapus dosa kita. Dan ini satu hal yang dipercayai oleh setiap orang di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada pengampunan dosa. Penghapusan dosa adalah karena darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus. Karena dia mati bagi kita di atas kayu salib. Dan Alkitab berkata, melalui tirai di tengah itu yang dipecah belahkan, dia sudah buka jalan yang hidup yang baru bagi kita menuju kepada surga. Apakah artinya tirai itu? Itu tubuh Kristus. Tubuh Kristus seperti tirai yang berada di tengah-tengah tempat suci dan tempat maha suci, yang memisahkan itu, sehingga yang di luar tidak boleh masuk ke dalam, yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak bisa lihat ke dalam, yang di dalam tidak mungkin dinampak dari luar karena ada tirai di tengahnya. Tetapi satu hari pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, dia mengatakan genaplah. Waktu dia mengatakan genaplah, tubuhnya itu dipecahkan
dan dia sudah memecahkan tirai seperti tengah-tengah tempat suci dan tengah tempat maha suci. Jalan itu sudah terbuka. Buka jalan itu disebut jalan yang baru dan hidup sudah ditempuh melalui memecahkan tirai, yaitu tubuh Yesus Kristus, sehingga kita boleh langsung masuk ke dalam tempat maha suci. Kita bersyukur per Tuhan. Kalau engkau membaca di dalam Yesaya pasal 59 ayat 9, bukan Tuhan kita lengannya terlalu pendek sehingga tidak cukup panjang untuk menolong kita. Bukan karena Tuhan kita, dia punya tangan terlalu pendek, tidak bisa melakukan pertolongan. Bukan Tuhan karena dia punya kekuatan kurang sehingga tidak bisa tolong kita. Tetapi karena dosa kita telah memisahkan kita dari Tuhan, sehingga di tengah-tengah kita dan Tuhan ada pemisah, yaitu dosa yang menseparasikan kita dari muka Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Siapa yang bisa membuka jalan ini? Siapa yang bisa membuka sesuatu perjalanan sampai kita menempuh di dalam jalan yang hidup dan yang baru, menemukan dengan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini diwahyukan Tuhan mulai dari buku pertama dalam kitab suci, yaitu di dalam kitab Kejadian. Pada Yakub melarikan diri dan dia pergi karena benci dari kakaknya akan membunuh dia. Dia pergi di tengah-tengah jalan, tidak ada rumah nginap, tidak ada orang menerima, tidak ada family yang boleh tidur di rumahnya. Maka dia pinggir jalan, pakai satu batu menjadi bantal dan tidur di tengah-tengah jalan. Di tengah-tengah jalan dia tidur malam, dia mimpi ada satu tangga turun dari surga ke bawah. Tangga yang dari atas ke bawah ini menjadi jembatan di tengah-tengah dia di dunia dan Allah di surga. Jembatan ini menjadi pengantara. Jembatan ini menjadi juru selamat. Jembatan ini memberikan sesuatu sambungan di mana kedua yang terpisah sekarang boleh menjadi bersatu. Dan ini membuktikan ada keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah tangga yang turun dari surga ke bumi dan menjembatani Tuhan Allah yang suci dan manusia yang berdosa. Waktu Yesus turun dari surga, seperti jembatan yang dikaruniakan dari surga ke bumi, maka malaikat naik turun di atas tangga ini, membawa doa kita supaya diterima oleh Allah Bapa di surga, membawa anugerah dari Tuhan Allah turun kepada manusia. Dengan demikian pengampunan dosa menjadikan kita bersatu kembali kepada Tuhan Allah. Kalau dosa kita tidak diampuni, halangan antara kita sama Allah tidak ada yang menyatukan. Jikalau dosa kita masih berada di situ, batasan antara kita dan Tuhan akan mempecah belahkan sehingga kita tidak perdamaian. Tapi bersyukur kepada Tuhan, antara kita dan Tuhan Allah, pencegat itu sudah hilang. Yang menjadi tingkat terseparasi, yang menjadi kita terpisah, sudah menjadi satu. Jalan yang baru dan hidup sudah ditempuh oleh Yesus Kristus melalui tirai yang pecah. Dan tirai itu adalah tubuh Yesus yang mati bagi kita. Karena Yesus Kristus mati, maka dosa ada pengampunan dan Allah memberikan kepada kita hidup yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui Kristus yang menjadi pengantara, maka surga dan bumi bisa bersatu. Perpisahan sudah dibuang, dosa sudah diampuni, dan kita menempuh jalan yang baru dan hidup kembali kepada Tuhan Allah. Saudara, kembali kepada 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Jikalau kita jalan di dalam terang, sebagaimana Allah berada di terang, maka kita akan bersekutu dengan Dia. Dan sesudah itu darah Yesus akan membersihkan kita terus menerus. Di dalam bahasa Yunani itu adalah present continuous tense. The blood of Jesus Christ will continuously, right now,
cleanse us forever and ever. Darah Yesus Kristus akan sekarang dan seterusnya tidak berhenti-berhenti membersihkan kita. Karena apa? Kita bersekutu di dalam terang. Seperti Tuhan berada di dalam terang. Berarti persekutuan mengakibatkan pengampunan dosa. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Aku percaya persekutuan orang suci. Aku percaya pengampunan dosa. Kalau saya hidup di dalam terang, hidup di dalam suci, hidup di dalam conditional sanctification and the progressive sanctification of the Holy Spirit, then the blood of Jesus will always continuously cleanse me forever and ever. Dan demikian darah Yesus membersihkan aku senantiasa, tidak henti-hentinya sampai Yesus datang kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita, jadikan kita orang Kristen hidup di dalam terang, hidup di dalam suci, dan hidup terus menerima darah yang membersihkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Firman-Mu yang kudus telah memberikan petunjuk kepada kami, sehingga kami mengetahui jikalau kami hidup di dalam suci, hidup di dalam terang, kesucian progresif, kesucian yang terus menerus senantiasa dibersihkan oleh darah Yesus Kristus, maka kami akan menikmati penyertaan di dalam jalan yang benar dan hidup menuju kepada surga. Kami berterima kasih. Kiranya firman-Mu yang hidup ini terus menggugah kami, menjadikan kami orang yang suci sampai selama-lamanya. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.